Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kita sebagai umatnya yang selalu mengikuti beliau hingga hari kiamat. Saya Nadia Rahmanisa dengan NIM 1902918 di sini sebagai moderator dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai media tradisional yang telah kami buat dalam pembelajaran matematika dengan nama Jaring Ajaib. Namun sebelum itu, angka baiknya kita perkenalkan dulu teman-teman dari anggota kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Pratama Putri, NIM 190290056. Perkenalkan, nama saya Yuliana Fitriani Astuti, NIM 1902959. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Anissa, NIM 1902973. Perkenalkan, nama saya Salsabila Suri dengan NIM 190291112. Saya Yemi Auzia, NIM 190291125. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nurul Aulia, NIM 190219157. Selanjutnya kita masuk kepada pembagian materi. Untuk yang pertama, nama media dan materi apa yang diambil akan dijelaskan oleh Mutiara Nurul Aulia. Kemudian alat dan bahan serta cara pembuatannya akan dijelaskan oleh Yemi Auzia. Kemudian materi dari masing-masing media akan dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompok. Kemudian manfaat dari media tersebut akan dijelaskan oleh Salsabila Suri. Kemudian ada tiga buah soal nanti akan dijelaskan oleh Aulia Anissa, Windy Pratama Putri, dan Yuliana Fitriani Astuti. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nama media yang dibuat oleh kelompok kami yaitu Jaring Ajaib pada bangun ruang sisi datar pada kelas 10. Nah, materi pembelajarannya itu yang pertama itu jenjangnya yaitu jenjang SMP, kelasnya itu kelas 8, semesternya itu semester 2 atau semester genap. Adapun KD-nya yang pertama yaitu 3.9 yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, prisma, serta limas. KD yang kedua yaitu 4.9 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, prisma, dan limas serta gabungannya. Materinya ini tentang memahami luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar melalui jaring-jaringnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan dalam pembuatan media. Alat-alat dan bahan yang perlu disediakan, yang pertama yaitu ada sedotan, yang kedua ada twin pen, yang ketiga ada gunting, yang keempat ada double tape, yang kelima ada penggaris. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dari pembuatan media. Yang pertama, sediakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, ambil sedotan, kemudian ukur kira-kira panjangnya 10 cm dan tandai dengan twin pen. Kemudian gunting sesuai dengan ukuran yang telah ditandai. Sebelumnya saya telah menyiapkan sedotan dengan ukuran 10 cm ini sebanyak 19 buah. Sebelum membuat jaring-jaring kubus, terlebih dahulu kita membutuhkan alat penyambungnya. Adapun cara pembuatan alat penyambungnya yaitu pertama ambil sedotan, kemudian gunting menjadi 4 bagian. Kemudian gunting di tengah-tengah sedotan kira-kira 3/4 bagian. Gunting kedua sisinya. Sebelumnya saya telah menyiapkan sebanyak penyambung ini sebanyak yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya, bentuk sedotan yang telah digunting tadi membentuk jaring-jaring kubus menggunakan alat penyambung. Nah, sebelumnya alat penyambungnya ini sudah ditempel dengan double tape. Berikut adalah bentuk dari jaring-jaring kubus yang telah kita buat.
Kemudian satukan jaring-jaring kubus membentuk bangun ruang kubus dengan cara membelah salah satu rusuk yang berimpit. Dan terbentuklah bangun ruang kubus. Setelah kali ini kita bakal bahas bangun ruang yang sering banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu balok. Nah, balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi sejajar yang berbentuk persegi atau persegi panjang dengan setidaknya terdapat 1 pasang sisi sejajar yang memiliki ukuran yang berbeda. Nah, ini merupakan kerangka dari balok. Dari kerangka ini kita dapat lihat bahwa balok itu memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, rusuk. Rusuk dari balok itu ada 12 buah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, rusuk yang paling panjang disebut panjang, sedangkan rusuk yang memiliki ukuran paling pendek disebut lebar, dan rusuk yang tegak lurus terhadap panjang dan lebar disebut tinggi. Selanjutnya, titik sudut. Balok memiliki 8 buah titik sudut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terakhir sisi. Sisi dari balok ada 6 buah, yaitu sisi atas, sisi alas, sisi depan, sisi belakang, sisi samping, 2 buah. Nah, selanjutnya rumus-rumus yang terdapat dari balok, yaitu yang pertama, luas permukaan. Luas permukaan balok adalah jumlah dari semua sisi yang dapat dilihat dari balok, yaitu 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Selanjutnya, rumus dari volume balok, yaitu hasil kali dari panjang dikali tinggi dikali lebar. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh bangun ruang, yaitu kubus. Nah, untuk pengertiannya, kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi. Untuk ciri-ciri kubus, kubus mempunyai 6 sisi yang berukuran sama atau kongruen yang mempunyai 8 titik sudut dan 12 rusuk yang sama panjang. Nah, selanjutnya kita akan melihat bentuk jaring-jaring kubus. Jadi saya mempunyai satu contoh jaring-jaring kubus, yaitu seperti ini. Terdiri dari 6 buah persegi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari jaring-jaring ini dapat kita bentuk kubus seperti berikut. Dan seperti inilah bentuk kubusnya. Selanjutnya yaitu untuk rumus-rumus yang digunakan dalam kubus. Yang pertama yaitu rumus untuk mencari luas permukaan. Dapat kita gunakan rumus yaitu luas permukaan sama dengan 6 dikali sisi pangkat 2. Selanjutnya yaitu rumus untuk mencari volume kubus. Volume kubus sama dengan sisi pangkat 3. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prisma segitiga. Prisma segitiga adalah bangun ruang yang memiliki tutup dan alas dengan bentuk segitiga yang kongruen dengan sisi-sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Ciri-ciri dari prisma segitiga yang pertama yaitu prisma segitiga memiliki 5 buah sisi. 3 di antaranya merupakan sisi samping yang berbentuk persegi panjang, sedangkan 2 sisi lainnya berada pada bagian alas dan atap yang berupa segitiga. Yang kedua yaitu prisma segitiga memiliki 6 titik sudut. Dan yang ketiga, prisma segitiga memiliki 9 buah rusuk. Volume dan luas permukaan prisma segitiga. Untuk volume, kita dapat menggunakan rumus yaitu V sama dengan luas alas dikali tinggi atau V sama dengan setengah kali alas dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Untuk luas permukaan prisma segitiga dapat menggunakan rumus L sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prisma segi lima. Prisma segi lima adalah bangun ruang 3 dimensi, di mana sisi alas dan sisi atapnya berbentuk segi lima, sedangkan selimutnya berbentuk persegi panjang. Adapun ciri-ciri dari prisma segi lima ini, yang pertama yaitu memiliki 10 titik sudut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang kedua memiliki 15 rusuk. Nah, 5 rusuk atas, 1, 2, 3, 4, 5, dan 5 rusuk alas, 1, 2, 3, 4, 5, dan 5 rusuk tegak, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga yaitu memiliki 7 buah sisi, ya, satu sisi alas, satu sisi alas, satu sisi atas, dan 5 sisi tegak. 1, 2, 3, 4, 5. Berikut adalah bentuk dari jaring-jaring prisma segi lima. Dari jaring-jaring ini kita akan membentuk bangun ruang prisma segi lima. Dan terbentuklah bangun ruang prisma segi lima. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang 5 segitiga. 5 segitiga ini mempunyai pengertian yaitu suatu bangun ruang yang alasnya berbentuk segitiga. Nah, ini adalah contoh media dari 5 segitiga. 5 segitiga ini juga mempunyai sisi. Kita bisa hitung sisi dari 5 segitiga yaitu 1, 2, 3, dan 4. Maka jumlah sisi dari 5 segitiga adalah 4 sisi. Selanjutnya kita akan menghitung rusuk dari 5 segitiga ini. Maka kita dapat menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di 5 segitiga ini terdapat 6 rusuk. Dan kita juga dapat menghitung titik sudut dari 5 segitiga, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Maka terdapat 4 titik sudut dari 5 segitiga ini. Jadi dapat disimpulkan sifat-sifat dari segitiga, yaitu 5 segitiga, yaitu yang pertama yaitu mempunyai 4 sisi yang berbentuk segitiga. Yang kedua yaitu alasnya juga berbentuk segitiga. Lalu yang ketiga yaitu mempunyai 6 rusuk. 6 rusuk yang terdapat di 5 segitiga. Selanjutnya yaitu terdapat 4 titik sudut yang terdapat pada 5 segitiga. Selanjutnya yaitu ada rumus 5 segitiga. Yang pertama itu ada volume. Volume dari 5 segitiga ini yaitu 1/3 luas alas dikali dengan tinggi. Lalu ada juga rumusnya yaitu luas permukaan 5 segitiga yaitu luas alas ditambah luas selubung limas, di mana selubung limasnya ini yaitu berbentuk segitiga. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Misalkan sebuah limas dengan alas segitiga mempunyai panjang sisi. Panjang sisinya itu adalah 10 cm dan tinggi bidang tegak limas itu yaitu sebesar 12 cm. Nah, maka kita disuruh menghitung luas permukaan limas. Nah, yang diketahui itu ada panjang alas. Panjang alas yaitu adalah 10 cm. Sedangkan tinggi limas yaitu 12 cm. Nah, yang ditanya itu adalah luas permukaan limas. Kita masuk kepada rumus yang telah dibicarakan sebelumnya, yaitu karena bidang tegak alas limas 3, alasnya segitiga, maka luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah 3 kali luas segitiga bidang tegak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang limas segi 4. Limas segi 4 adalah sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh bangun datar persegi sebagai alasnya dan beberapa buah bidang segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Dalam matematika, khususnya geometri, limas segi 4 juga disebut dengan piramida. Kemudian,
Untuk sifat-sifat limas segi empat ada 4, yaitu yang pertama, mempunyai alas yang berbentuk segi empat. Yang kedua adalah ada 5 titik sudut yang terdiri dari 4 titik sudut alas dan 1 titik sudut puncak. Kemudian memiliki 8 buah rusuk. Dan yang terakhir adalah mempunyai 5 sisi yang berupa 1 sisi alas dan 4 sisi lainnya merupakan bidang tegak berbentuk segitiga. Untuk rumus 5 segi 4, yang pertama adalah untuk luas 5 segi 4, yaitu luas alas ditambah 4 dikali luas segitiga. Untuk rumus volumenya, yaitu 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai limas segi 5. Seperti teman-teman lihat, ini adalah bentuk dari media limas segi 5. Di sini adalah alas dari limas segi 5. Itulah kenapa ini dinamakan dengan limas segi 5. Dan ini manik-manik ini merupakan titik sudut dari limas segi 5. Ini menandakan ya. Jadi ada 6 buah titik sudut dari limas segi 5. Kemudian untuk rusuknya di sini ada 10 buah rusuk pada limas segi 5. Dan terdapat 6 buah sisi. Yang pertama adalah sisi alas dari segi 5 itu sendiri, limas segi 5 itu sendiri, dan juga 5 buah sisi tegak dari limas segi 5. Selanjutnya kita akan masuk kepada bentuk jaring dari limas segi 5 ini. Sini akan bentuknya dan selesai. Nah, kita lihat sebenarnya bentuk dari jaring dari limas segi 5. Untuk luas permukaan dari limas segi 5 ini sendiri, pertama-tama ini adalah alasnya. Berarti kita hitung dulu luas alas dari segi 5 ini. Kemudian kita tambahkan dengan luas dari sisi-sisi tegak pada limas segi 5 ini. Dan untuk volumenya itu adalah 1/3 kali luas alas dikali tinggi limas. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk media dan manfaat bagi peserta didik. Untuk bentuk media, yang pertama yaitu ada balok, kubus, prisma segitiga, prisma segi 5, limas segitiga, limas segi 5, dan limas segi 4. Manfaat bagi peserta didik yaitu yang pertama, peserta didik menjadi tahu bagaimana bentuk bangun ruang secara nyata. Yang kedua, belajar akan lebih menyenangkan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui bentuk permukaan dan jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Yang keempat, siswa akan lebih cepat memahami menggunakan media ini daripada hanya digambarkan di papan tulis. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang mengenai mengukur luas permukaan balok dengan menggunakan jaring. Yaitu soalnya, sebuah balok mempunyai ukuran panjang 10 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 5 cm. Nah, tentukanlah luas permukaan balok tersebut. Jadi, jika kita menggunakan rumus untuk melakukan perhitungan pada volume balok, yaitu 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L dikali T sama dengan, yaitu 2 dikali 10 ditambah dikali 7 ditambah 10 dikali 5 ditambah 4 dikali 5. Nah, nanti sama dengan 2 dikali 70 ditambah 50 ditambah 20, ya, sama dengan 2 dikali 140, yaitu hasilnya 280. Nah, jika menggunakan jaring-jaring balok, yaitu seperti jaring-jaring ini, kita dapat membuka jaring-jaring balok ini menjadi bentuk jaring-jaring. Maka akan terbentuk jaring-jaring balok seperti ini. Selanjutnya, kita dapat mengukur panjang setiap sisi dari balok ini menggunakan penggaris. Nah, selanjutnya kita cukup tinggal menjumlahkan semua sisi-sisi itu dan didapatlah hasilnya 280. Baiklah.
Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu contoh dari bangun ruang gabungan, yaitu bangun ruang balok dan prisma segitiga. Soalnya yaitu luas permukaan benda berbentuk gabungan dari balok dan prisma segitiga dengan panjang 20 cm, lebar 12 cm, tinggi balok 12 cm, sisi salah satu segitiga 10 cm adalah. Untuk pembahasan, yang pertama yaitu balok ada untuk luas permukaannya yaitu 2 dikali panjang kali tinggi ditambah panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi. Untuk selanjutnya yaitu untuk prisma tegak segitiga dalam bangun ruang di mana bagian alas dan tutupnya sama dan sebangun, yaitu berbentuk segitiga, dan sisi tegaknya ditutupi dengan 3 buah segi empat. Untuk luas permukaan dapat kita gunakan rumus luas alas ditambah luas tutup ditambah luas sisi tegak. Untuk volumenya dapat kita gunakan rumus yaitu luas alas dikali tinggi. Karena bentuknya berbeda-beda, maka setiap luas dan volume disesuaikan dengan kondisi setiap soal. Masuk kepada soal kembali. Yang diketahui dari soal yaitu panjang balok sama dengan 20 cm, lebar balok sama dengan tinggi balok yaitu 12 cm, dan sisi segitiga yaitu 10 cm. Yang ditanyakan yaitu luas permukaan. Selanjutnya yaitu penjelasan. Karena soal tidak disertai gambar, maka kita akan ilustrasikan dengan bangun ruang seperti ini, di mana bangun ruang baloknya di bawah dan di atasnya yaitu prisma segitiga. Maka segitiga harus sama kaki, keduanya yaitu 10 cm. Yang pertama terlebih dahulu kita cari tinggi segitiga dengan memperhatikan bangun ruang ini. Karena alasnya sama dengan lebar balok yaitu 12 cm dan segitiga sama kaki, maka alas dibagi 2. Jadi untuk mencari tinggi menggunakan rumus tinggi sama dengan akar kuadrat dari 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Nah, kita dapatkan tinggi dari segitiga yaitu akar dari 64 yaitu 8. Perhatikan bangun ruang ini kembali. Tutup balok dan alas prisma tidak dihitung karena keduanya berada di bagian dalam, jadi tertutup oleh bangun. Bagian depan dan belakang balok sama, ukurannya yaitu lebar dikali tinggi. Bagian kanan dan kiri balok ukurannya yaitu panjang dikali tinggi. Bagian alas ukurannya yaitu panjang dikali lebar. Segitiga depan dan segitiga dan belakang pada prisma sama, alasnya yaitu 12 dan tingginya 8 cm. Sisi kanan dan sisi kiri prisma sama, ukurannya yaitu panjang dikali 10 karena berbentuk persegi panjang. Jadi luas permukaan yaitu dapat kita masukkan rumusnya luas alas balok ditambah luas depan dan belakang balok ditambah luas kanan dan kiri balok ditambah luas segitiga depan dan belakang dan ditambah luas sisi kanan dan sisi kiri prisma. Maka dari situ akan kita dapatkan hasil yaitu luas permukaannya yaitu 240 ditambah 288 ditambah 480 ditambah 96 ditambah 400, jadi menjadi luas permukaannya yaitu 1504 cm kuadrat. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang contoh 5/4. Contohnya yaitu tentang cara mencari volume dari 5/4. Contohnya soalnya yaitu carilah volume dari 5/4 beraturan dengan panjang rusuk alas 40 meter dan tinggi sisi tegaknya 25 meter dengan terlebih dahulu membuat sketsanya. Maka kita buat sketsanya yang bisa kita lihat pada gambar 7.29. Kita buat di sana
gambar limas dengan yang diketahui yaitu di atas rusuk alasnya 40 meter dan sisi tegaknya 25 meter. Kemudian kita buat gambar sketsanya yaitu segitiga. Yang diketahui dari rumus yaitu sisi miringnya adalah 25 meter, sedangkan alasnya yaitu 40 meter. Maka setengah dari alas itu yaitu 20 meter. Untuk mencari tinggi limas tersebut, kita gunakan teorema Pythagoras. Dari teorema Pythagoras ini kita masukkan angka tersebut ke dalam rumus. Maka akan kita dapat 25 kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah 20 kuadrat. 625 sama dengan T kuadrat ditambah 400. Maka akan kita dapat T kuadratnya yaitu 625 dikurang 400 adalah 225. Kita cari akar dari 225 ini, maka T-nya kita dapatkan 15. Maka bisa disimpulkan tinggi limas tersebut adalah 15 meter. Selanjutnya, untuk mencari volume limas, kita masukkan rumus dari volume limas yaitu V sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Kemudian kita masukkan angkanya, maka akan kita dapat hasilnya yaitu 8.000. Jadi, volume limas yaitu 8.000 meter kubik. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari penjelasan media dari kelompok 1. Maaf jikalau ada yang salah dan janggal. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada Bapak Surahman dan juga Ibu Trisa Gustiamanda yang telah membimbing kita selama beberapa minggu terakhir dan untuk seterusnya. Dan juga kepada teman-teman yang telah memperhatikan video ini dari awal hingga akhir. Itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.